Tanpa Yesus, hidup di bumi ini seperti hidup di tengah-tengah sampah dosa. Tanpa Yesus, kebinasaan kekal ada di bumi ini. Tapi bersama Yesus, keselamatan kekal itu ada di dalam hidup kita semua yang ada di bumi ini. Meskipun kita masih di bumi ini, kalau Yesus lahir di hati saudara dan saya, keselamatan kekal ada di dalam hidup kita. Lukas 2 ayat yang ke-10. Alkitab mencatat ketika Yesus lahir ke dunia ini, malaikat berkata kepada para gembala. Dalam NIV translation dikatakan, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people." Orang-orang yang menyambut kelahirannya dikatakan, ini good news, great joy for all the people. Maksudnya all the people ini siapa? Semua orang yang menyambut kelahirannya. Semua orang yang menerima kehadirannya. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, Natal, nuansa sukacita Natal, tidak ada rasanya. Saudara pernah enggak Natal terus terasa sedih? Enggak kan? Natal tuh meriah banget saudara, betul? Jalan-jalan dihias, kota-kota dihias, gereja dihias. Ini tahun ini surprise saudara ya, ada 3 pohon Natal di sini. Sepanjang sejarah gereja ini ya, baru tahun ini 3 pohon Natal sekalian. Gitu ya. Ini menunjukkan the joy, sukacita besar. Saya nggak pernah janjian sama saudara-saudara kita yang menghias gereja ini, tapi rupanya mereka dapat insight dari Tuhan. Cocok dengan khotbah saya hari ini. The great joy turun ke dalam dunia ini, turun ke dunia ini bersama Yesus. Kok bisa? Nah, sekarang saya mau jelaskan saudara. Mengapa Natal itu membawa nuansa sukacita? Membawa sukacita besar. Setelah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan, pernah nggak saudara berpikir, apa yang akan terjadi kalau Tuhan nggak usir dia keluar dari Eden? Ada yang pernah mikir? Kira-kira kalau Tuhan nggak mengusir mereka keluar dari Eden, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Yang bisa jawab, tak ajak makan, traktir makan. Ada yang bisa jawab? Sederhana saudara. Jawabannya sederhana. Kalau mereka nggak diusir keluar dari Eden oleh Tuhan, apa yang mereka lakukan? Pasti buah pohon kehidupan dimakan juga sama mereka. Betul? Buah larangan aja, buah pengetahuan yang baik dan buruk itu aja, yang dilarang sama Tuhan dimakan. Apalagi buah pengetahuan, buah kehidupan yang tidak dilarang sama Tuhan, dihabisin saudara. Tapi pernahkah saudara berpikir konsekuensinya? Kalau mereka yang sudah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa, terus makan buah kehidupan, kira-kira apa yang akan terjadi? Jatuh dalam dosa berarti apa? Kebinasaan, betul? Mereka sedang terancam oleh kebinasaan, oleh mati. Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa itu maut. Terancam kematian. Bayangin kalau orang yang berdosa ini makan pohon kehidupan yang membuat mereka hidup kekal selamanya. Apa yang akan terjadi? Binasa kekal selamanya. Amin. Ini loh konsekuensinya. Ketika Tuhan nyatakan ini pada saya kaget sekali. Oh yes Lord.
Itu sebabnya selama ini seringkali banyak orang berpikirnya keliru, saudara. Tanpa menyadari ini. Kelihatannya ini sederhana, tetapi kalau kita berpikir dengan jernih, kita melihat insight dari Tuhan, kita ngerti bahwa Tuhan mengusir Adam dan Hawa ini keluar dari Eden. Banyak orang berpikir itu sebuah hukuman. Hampir semua penafsiran berkata itu hukuman. Tapi saya percaya tidak. Kenapa? Itu adalah penyelamatan. Bayangin kalau dia sudah berdosa, terus makan pohon kehidupan, membuat dia bisa hidup kekal. Artinya apa? Dia akan hidup di dalam kebinasaan kekal selamanya. Dan ini tidak ada di dalam pikiran Tuhan. Amin. Ini bertentangan dengan pikiran Tuhan. Meskipun dosa mereka sama dengan Lucifer. Lucifer berontak melawan Tuhan di sorga, akhirnya dibuang oleh Tuhan ke bumi. Yes, untuk Lucifer saya percaya itu hukuman. Diusir dari sorga, dibuang ke bumi, itu hukuman. Tapi saya percaya, untuk Adam dan Hawa, diusir keluar dari Eden, bukan hukuman. Saya percaya itu penyelamatan. Nanti saya jelaskan kenapa, apa dasarnya. Lucifer tidak diciptakan, saudara lihat ini ya, luar biasanya Tuhan. Dan saudara mesti ngerti profil saudara ini, identitas diri saudara di hadapan Tuhan. Lucifer itu biar malaikat, tiap hari ketemu Tuhan, tiap hari tinggalnya di sorga, tiap hari melayani Tuhan. Tiap hari loh saudara, tiap saat ketemu Tuhan, ngerti kenal Tuhan. Tapi Lucifer, para malaikat di sorga itu tidak diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Amin? Ada amin? Adam dan Hawa beda. Adam dan Hawa sejak awal diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. According to the image and likeness of God. Beda enggak? Beda. Saya percaya perlakuan Tuhan terhadap Lucifer dan malaikat-malaikat yang memberontak kepada Tuhan di sorga itu pun pasti beda terhadap perlakuan Tuhan terhadap Adam dan Hawa. Siapa yang percaya? Siapa yang setuju? Amin. Karena itu katakan pada diri saudara, aku ini sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Saudara mesti ngerti identitas ini. Bedakan identitas saudara dengan identitas orang yang tidak percaya. Ini sudah mesti ngerti. Ya, nanti saya tunjukkan apa perbedaannya. Lucifer tanpa pengaruh siapapun juga berontak kepada Tuhan karena kemauannya sendiri, karena free will-nya sendiri, karena keinginannya sendiri. Adam dan Hawa berontak karena jatuh dalam dosa, karena ditipu sama setan. Karena itu saudara jangan mau ditipu setan. Amin. Cukup pelajaran Adam dan Hawa. Cukup saudara. Karena itu orang Kristen gak kebal dosa. Karena itu jangan coba-coba melawan dosa. Ada banyak orang Kristen berkata, oh enggak apa, enggak khawatir saya. Dosa cuma kecil. Saudara, dosa itu bukan dilawan. Dosa itu mesti ditinggalkan, amin. Saudara mesti lari dari dosa. Kayak Yusuf digoda sama tante Potifar, lari dia. Dosa itu enggak bisa dilawan, saudara. Bahaya. Tinggalkan, pergi. Ya. Apa dasarnya? Saya mau terangkan pada saudara. Kenapa saya bilang Adam dan Hawa diusir dari Eden itu karena penyelamatan, bukan hukuman. Efesus 1 ayat 4 dan 7. Ayat 4 sampai ke 7. Efesus 1. Prinsip kebenaran diteguhkan oleh Efesus 1 ayat 4 dan 7 ini. Sebab di dalam dia siapa? Yesus. Allah telah memilih kita sebelum
dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sering ngerti nggak prinsip ini? Keputusan keselamatan di dalam kemahatauan Tuhan sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia ada, sebelum manusia diciptakan, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, keputusan keselamatan ini sudah ditetapkan di dalam Yesus. Kapan? Di dalam kekekalan, sebelum adanya sejarah waktu ini, sebelum adanya waktu di dunia ini. Kekekalan itu, keselamatan itu sudah ditetapkan di dalam kekekalan. Lah kalau keselamatannya sudah ditetapkan di dalam keselamatan, keselamatan di dalam Yesus itu ditetapkan di dalam kekekalan sebelum dunia ada, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Masa Adam dan Hawa dibiarkan binasa kekal selamanya dengan makan pohon kehidupan? Nangkep gak saudara ya? Ngerti sekarang ya? Karena itu saya percaya ketika mereka diusir keluar dari Eden, bukan hukuman, tapi justru itu rescue, penyelamatan Tuhan, supaya mereka tidak makan pohon kehidupan dan mati binasa kekal selamanya. Amin. Ketika saya mengerti prinsip ini, saya berkata, oh Tuhan luar biasa Engkau. Jadi saudara jangan remehkan Natal. Ya. Sukacita, the joy of the Lord yang memenuhi hati Adam dan Hawa ketika diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah ini. Karena dosanya, dia pergi, dia diusir keluar dari Eden, hidup di luar Eden. Sukacita ini lama-lama hilang, saudara. Bukan langsung hilang, tapi lama-lama, sedikit demi sedikit, bit by bit, hilang. Bayangin, saudara, ketika mereka jatuh dalam dosa, tanah terkutuk, tanah yang begitu subur, yang menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan yang berbuah, sampai Adam dan Hawa tidak perlu berkeringat untuk cari makanannya, semua tersedia di Eden. Amin. Terkutuk tanahnya. Terkutuk tanahnya. Mulai tumbuh onak duri. Sebelumnya nggak ada duri. Saya baru ngerti juga, saudara. Sebelumnya nggak ada duri. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, duri mulai tumbuh, saudara. Jadi rupanya pohon mawar itu mungkin yang terakhir diciptakan. Mulai tumbuh durinya. Mungkin pohon mawar dulu itu nggak berduri, sekarang jadi berduri, saudara. Manusia harus berpeluh mencari makanannya. Cari makan dengan berkeringat, saudara. Saya ngerti akhirnya, karena minggu lalu saya dapat pengalaman berkeringat. Seumur hidup saya pelayanan 40 tahun, saudara. Belum pernah saya khotbah seperti minggu lalu. Tiba-tiba kepala saya pusing, tiba-tiba saya berkeringat, gak bisa ngapa-ngapain saya, saudara. Saya sampai diam, puji Tuhan. Jemaat kita mengasihi Tuhan, mendoakan saya. Ada yang kasih minum. Ternyata saya dehydrated. Tubuh saya kering, saudara. Kurang minum. Ya. Cari makan mesti berkeringat. Keturunannya, Kain membunuh Habil. Bayangin. Bayangin kalau sudah lihat anak sendiri bunuh-bunuhan. Bayangin, kira-kira apa yang akan terjadi? Sukacita mulai hilang. Ketakutan akan kematian
mulai timbul. Sebelumnya mereka takut mati enggak? Enggak takut, karena mereka memang enggak bisa mati. Diciptakan oleh Tuhan sempurna, sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ya. Akibatnya keturunannya mengalami kehilangan sukacita. Hilang sukacita dari zaman ke zaman di seluruh keturunan Adam. Karena itu yang terjadi ketika Yesus dilahirkan sungguh luar biasa. Lukas 2 ayat 8-11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Asalnya udah ketakutan, sekarang jadi sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara mengerti prinsip Natal yang sesungguhnya. Bukan cuma sekedar perayaan. Nanti tidak ada bedanya dengan perayaan lontong cap gome, kira-kira gitu ya. Bukan, Natal bukan sekedar perayaan. Kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu membawa kembali sukacita Allah ke bumi ini, di dalam dirinya. Karena itu bagi saudara yang menerima dan mempercayai kepada Yesus, maka sukacita ini akan memenuhi hati saudara. Sukacita Allah ini mengusir ketakutan akan maut. Mengusir ketakutan akan segalanya. Kalau terhadap maut, terhadap kematian aja sudah tidak ada lagi ketakutan. Apalagi ketakutan yang bisa terjadi terhadap yang lain-lain. Yang lebih ringan daripada kematian. Tidak ada. Amin. Yesus membawa sukacita yang melenyapkan ketakutan. Dia membawa sukacita, the joy, the great joy di dalam dunia ini untuk melenyapkan ketakutan. Kalau ada the great joy, tidak akan ada ketakutan. Siapa yang percaya? Saya ngalami, saudara ya. Saya ngalami. Karena saya tahu Yesus di hati saya. Amin. Apapun yang terjadi di dunia tidak akan pernah bisa merampas atau mencuri sukacita itu di dalam diri kita. Tidak bisa. Ketika saya divonis kanker darah tahun 2019 yang lalu, saya ini heran sama diri saya sendiri. Kenapa saya kok nggak takut? Saya ketemu dokter juga ketawa, mesam-mesam, sampai saya di kemo, saudara. Di kemo saya lihat ada zombie-zombie di rumah sakit. Seperti orang sudah tidak kepingin hidup. Rambut gundul, jalan sudah tertatih-tatih dan sebagainya. Kasihan sekali mereka. Tapi saya heran, saya penuh sukacita. Saya datang ke rumah sakit untuk di kemo dengan penuh sukacita. Ketawa, hihihi, hahe. Sampai dokter nurse semua kenal saya. Karena dianggap pasien paling nyeleneh. Orang yang lain susah, masuk rumah sakit susah, saya masuk rumah sakit dengan tertawa. Kalau Yesus lahir, kalau Yesus hadir di hati kita, ketakutan pasti hilang. Sama kayak sinar. Kalau ada sinar, tidak ada kegelapan. Tidak ada. Mari periksa di dalam hati kita. Benar enggak? Yesus itu ada di hati kita. Kalau Yesus itu ada di hati kita, masih adakah ketakutan itu di hati kita? Periksa, cek saudara. Kalau saudara tahu Yesus di hati saudara, dan saudara masih ada ketakutan di hati saudara, mesti ada pertanyaan, kenapa? Apa yang menyebabkan saya takut? Jawabannya sederhana. Karena saudara pasti nggak taat sama Tuhan. Amin. Saudara pasti simpen dosa.
Saudara pasti meremehkan Tuhan. Saudara pasti tidak menganggap Tuhan nomor satu. Saudara pasti tidak mau hidup taat sama Tuhan. Ketika ketidaktaatan, ketika dosa-dosa ini masuk lagi di dalam hidup saudara, pasti ketakutan hadir. Amin. Ketakutan itu selalu mengikuti dosa, saudara. Dia hadir, ketakutan pasti hadir. Karena ada tuduhan di dalam hati kita yang membuat diri kita takut, saudara. Tapi saya percaya kalau hati saudara beres di hadapan Tuhan, tidak ada ketakutan. Amin. Tidak ada ketakutan. Karena itu percayalah kepada Yesus. Undanglah dia lahir di hati saudara. Supaya ketakutan lenyap seumur hidup dari hidup saudara. Dan sukacita Allah mengalir di dalam hati saudara. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus lahir di Bethlehem, di kandang domba yang hina, dia pasti juga happy lahir di hati saudara. Amin. Ya. Sepanjang hidupnya Yesus selalu membawa sukacita. Perhatikan. Sukacita itu mengalir di dalam hati setiap orang yang menyambut dia. Kepada orang-orang di sekitar yang percaya kepadanya. Orang lumpuh berjalan. Ada enggak? Saudara, orang lumpuh berjalan terus nangis. Enggak. Pasti teriak, pasti bersukacita, pasti lompat, pasti girang. Orang buta melihat pasti teriak-teriak, saudara. Pasti happy. Orang sakit sembuh. Orang mati dibangkitkan. Happy, saudara. Seumur hidupnya Yesus membawa sukacita dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu kalau saudara percaya pada Yesus, saya percaya sukacita Yesus juga ada di hati saudara. Kalau saudara punya sukacita Yesus ini, ketakutan gak bakal ada di hati saudara. Ketika saya diagnosa dengan kanker darah yang paling dahsyat, multiple myeloma. Myelomanya aja udah jahat, ini dikatakan multiple lagi saudara. Artinya apa? Kanker darah ini bisa merusak organ ginjal kita. Dan betul, gara-gara myeloma ini ginjal saya rusak. Hari ini saya mesti cuci darah. Tiap malam mesti cuci darah. Tapi aneh enggak? Enggak ada ketakutan di hati saya. Saya enggak sedih sama sekali. Luar biasa enggak Tuhan? Dahsyat saudara. Dokter tanya simptom-simptom yang terjadi, yang biasanya orang kalau kidney failure, gagal ginjal. Simptomnya ini, itu, saya enggak ada saudara. Yang kelihatan cuma waktu dulu kaki saya bengkak. Tapi sekarang kaki saya udah enggak bengkak lagi. Sakit ini enggak. Sakit itu enggak. Semuanya enggak ada. Dahsyatnya Tuhan. Ketika saudara memutuskan untuk bersukacita di dalam hidup ini, saya percaya everything will be alright. Biasanya orang bersukacita kalau everything is alright, baru bersukacita. Enggak, kebalik. Saudara harus bersukacita, maka everything will be alright. Semuanya akan alright. Semuanya akan oke. Nah, apa yang dialami oleh orang-orang di bumi ini ketika Yesus hadir di sini? Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, ya, yang tuli mendengar. Semua sukacita yang dialami oleh orang-orang di bumi ini cuma preview. Tangkap ya? Saudara ngerti artinya preview ya? Preview itu gambaran. Gambaran awal, preview, gambaran awal. Sesuatu yang menggambarkan, mencerminkan the real joy di sorga yang mulia. The great joy on in this earth when Jesus is coming is a preview of the real joy in the heaven. Dari sukacita yang sepenuhnya
yang Tuhan sudah sediakan di sorga. Di sorga yang mulia bagi orang yang percaya kepadanya. Itu semua cuma preview. Sukacita di dunia ini cuma preview, saudara. Ketika saya merasakan sukacita di hati saya tahu Tuhan ini cuma preview. Apa yang saudara rasakan di bumi ini, sukacita di bumi ini, cuma preview dari the real joy, the great joy yang Tuhan sudah sediakan di sorga yang mulia. Pada saatnya, di dalam kekekalan. Amin. Ya. Yesus lahir ke dunia ini, maka sejarah keselamatan manusia di bumi ini dimulai. Tadi ya, keputusannya sudah di sorga, dilakukan di sorga, di dalam kekekalan. Dari semula tadi ya, Efesus 1 ayat 4-7. Dari semula, keputusannya sudah di dalam kekekalan. Tapi eksekusinya di bumi ini dimulai ketika Yesus lahir di dunia ini. Amin. Karena itu saudara, kalau kelahiran Yesus di bumi ini merupakan preview. Preview dari apa? Preview dari kelahiran Yesus di hati saudara. Di hati saudara dan saya. Karena itu hari ini kalau ada yang belum sungguh-sungguh sama Tuhan, belum percaya sepenuhnya sama Tuhan, belum menyerahkan hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, rugi saudara. Karena apa? Kelahiran Yesus di bumi ini 2000 tahun yang lalu adalah preview, gambaran awal dari kelahiran Yesus di hati saudara dan saya. Kalau di kandang yang hina aja dia kepingin hadir di sana, di bumi ini, apalagi di hati saudara dan saya. Saudara pernah bisa bayangin nggak? Dia sang firman yang ada di sorga harus jadi manusia di bumi ini. Saudara pernah nggak pikirkan kemuliaan sorga dengan bumi ini? Kira-kira bandingannya apa? Surga ini mungkin seperti kerajaan gitu saudara ya, yang luar biasa, kerajaan yang dibangun dari emas gitu ya. Di bumi ini seperti sampah saudara. Betul? Dosa, tempatnya dosa. Tuhan yang mulia di bumi harus bersedia lahir di bumi yang penuh sampah dosa ini. Karena itu saudara jangan enak-enak. Tanpa Yesus, hidup di bumi ini seperti hidup di tengah-tengah sampah dosa. Tanpa Yesus, kebinasaan kekal ada di bumi ini. Tapi bersama Yesus, keselamatan kekal itu ada di dalam hidup kita semua yang ada di bumi ini. Meskipun kita masih di bumi ini, kalau Yesus lahir di hati saudara dan saya, keselamatan kekal ada di dalam hidup kita. Itu sebabnya orang yang sudah diselamatkan tidak mengenal ketakutan. Karena itu di Alkitab dikatakan jangan takut. Ada lebih dari 365 kali disebut di Alkitab, jangan takut saudara. Setiap hari punya jatah 1 kali jangan takut. Artinya apa? Kalau saudara takut dosa, betul enggak? Oh, jangan kok. Jangan takut, kalau saudara takut ya dosa. Karena itu kenapa kok kita tidak bisa takut? Kok tidak mau takut? Karena ada Yesus di hati kita. Amin. Nikmati hidup bersama Yesus di hati kita dengan penuh sukacita. Ketika Yesus lahir di hati saudara dan saya, itulah sejarah keselamatan dimulai di dalam diri saudara dan saya. Ketika Yesus lahir di bumi ini, 2000 tahun yang lalu, sejarah keselamatan dimulai di bumi ini. Ketika Yesus lahir di hati saudara dan saya, sejarah keselamatan saudara sendiri, sejarah keselamatan kita sendiri dimulai. Ditulis di dalam buku kehidupan. Amin. Luar biasa. Karena itu jangan pernah remehkan Natal.
Jangan pernah cuma anggap Natal itu sebagai perayaan, cuma pesta. Oh no, saudara. No, saudara. No. Natal bukan cuma sekedar pesta, bukan cuma sekedar perayaan. One of the celebration of the year. No, tidak. Natal adalah sejarah keselamatan. Saudara mungkin sudah pernah merayakan Natal puluhan tahun. Mungkin saudara sejak lahir orang tua saudara sudah merayakan Natal. Bertahun-tahun lewat rumah saudara tiap kali Natal dihias. Pohon terangnya juga masih ada dan masih menyala sampai sekarang. Tapi sudahkah Natal terjadi di hati saudara? Sudahkah Yesus itu lahir di hati kita? Sejarah keselamatan manusia di bumi dimulai oleh kelahiran Yesus. Tapi sejarah keselamatan hidup saudara dan saya sendiri dimulai ketika Yesus lahir di hati kita masing-masing. Amin. Sebelum Yesus lahir di hati saudara dan saya masing-masing. Ingat, sejarah keselamatan itu belum tertulis. Meskipun sejarah keselamatan sudah tertulis di bumi ini. Bagi setiap orang percaya. Tapi kalau Yesus itu belum lahir di hati saudara. Belum diundang masuk di dalam hati saudara. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara. Sejarah keselamatan, sejarah hidup kekal saudara belum tertulis. Karena itu selama kita masih hidup, selama masih ada napas di dalam kehidupan kita, mari kita sungguh-sungguh undang Yesus masuk di hati kita. Mumpung ada kesempatan. Ya. Happy-happy boleh, makan-makan boleh, jalan-jalan boleh. Mau menikmati segala yang Tuhan sediakan di dunia ini boleh, semua boleh. Tuhan sudah siapkan semua untuk kehidupan saudara. Tapi jangan lupa, amankan roh jiwa saudara. Terima Yesus sungguh-sungguh. Serahkan hidup saudara sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup ini bukan, tidak boleh dilihat sebagai taking for granted. Hidup ini sesuatu yang precious, yang priceless, yang luar biasa. Setiap hari diciptakan untuk kita yang masih diberi kesempatan. Ada banyak orang yang sudah tidak punya kesempatan. Hari kemarin sudah selesai. Mau masuk hari ini 1 detik aja enggak bisa. Karena kemarin sudah selesai. Sudah check out dari bumi ini. Kalau hari ini ada, itu artinya Tuhan sengaja menciptakan hari ini supaya kita, saudara dan saya yang masih diberi kesempatan hidup pada hari ini sungguh-sungguh menghargai Tuhan, sungguh-sungguh meresponi Dia, sungguh-sungguh menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Bukan taking for granted dalam hidup ini. Meskipun saudara punya semua. Tapi percaya, ketika kita masuk lubang kubur, semuanya selesai. Amin. Dimulailah satu babak baru, ketemu Tuhan. Betul enggak saudara? Kapan saja kita bisa ketemu Tuhan? Karena untuk ketemu Tuhan enggak perlu tua, enggak perlu sakit, enggak perlu ngalami yang aneh-aneh, baru ketemu Tuhan. Enggak, anytime kita bisa ketemu Tuhan. Nah, apakah ketemu Tuhan ini sudah dipersiapkan? Jangan taking for granted. Hidup ini tidak boleh diambil taking for granted. Satu hari sebelum saya cuci darah, saya harus di training di rumah sakit. Datang jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Pas saya training cuci darah, ada satu orang di samping saya yang juga ikut cuci darah. Saya kasihan lihat dia, wajah ambulan saudara, wajah muram,
sedikit ngomel gitu ya. Wah, susahnya dia bilang. Trainingnya aja sulitnya kayak begini katanya. Apalagi nanti cuci darahnya katanya sering. Apalagi waktu suster mau ngambil darah dia nggak bisa-bisa karena apa? Susah ketemu darahnya di sini, pembuluh darahnya di sini. Saya godain, saudara. Saya bilang sama sus, pakai jarum yang lebih besar. Pasti nongol tuh pembuluh darahnya, saya bilang. Mulai ketawa semua. Terus saya bilang sama si Encik ini, saya bilang gini, Cik, gak usah susah. Happy, be happy aja. Kenapa? Untung kita ini masih hidup, betul? Orang Indonesia kan gitu kan? Orang Indonesia itu selalu untung, saudara. Ketabrak untung gak mati, gitu ya. Saya bilang, untung kita masih hidup. Biar saudara gak apa-apa, untung kita masih hidup. Masih diberi kesempatan. Penyakit ini gak boleh mencuri sukacita kita, saudara. Amin. Karena hidup ini bukan urusan berapa lamanya saudara hidup. Tapi apa kebaikan yang saudara lakukan selama saudara hidup. Itu yang lebih penting. Apa yang kita lakukan selama hidup. Itu lebih penting daripada berapa lama kita hidup. Kalau ada yang mengeluh, wah hidup ini susah Pak. Saya sering mendengar orang mengeluh hidup ini susah. Apalagi yang sudah umur 50 tahun ke atas. Penyakit mulai muncul semua Pak. Susah hidup ini. Terus saya bilang sama dia, untung kita masih hidup. Lu tahu enggak? Populasi manusia yang umurnya 50 tahun ke atas di dunia ini cuma 6%. Bayangin, siapa di sini yang sudah di atas 50 tahun? Ya, saudara termasuk dari 6% tadi saudara. 6%. Di seluruh dunia populasinya cuma 6%. Hebat enggak saudara? Puji Tuhan enggak saudara? 6%. Kita masih hidup loh saudara. Masih seger, masih bisa menikmati cukyok. Luar biasa saudara. Kalau ada yang ngomel, wah pekerjaan saya berat Pak, membosankan kerjanya, aduh susahnya setengah mati, ngomel terus. Ada nggak orang yang ngomel terus di pekerjaan? Mungkin kalau saudara kerjaan banyak ya saudara dengar orang ngomel di pekerjaan ya. Katakan saudara, untung-untung ada pekerjaan, yang lain sudah jadi pengangguran, saudara masih kerja, masih punya kerjaan, biar berat. Mana ada kerja yang gak berat sih? Tidak ada saudara, semua kerjaan berat. Tapi kalau disyukuri, dinikmati, dengan enjoy, dengan sukacita sorga tadi, jadi ringan. Gak terasa berat, jadi ringan saudara. Kalau ada yang, bosan Pak ke gereja, gitu-gitu aja. Gue gak dapat apa-apa di gereja. Cuman gitu-gitu aja. Paling datang muji Tuhan dengan khotbah, persembahan, pulang. Males saya Pak. Kasih tahu orang-orang seperti ini. Untung lu masih dikasih kesempatan ke gereja. Untung Tuhan gak bosan lihat lu di gereja. Untung Tuhan gak males memberkati kamu di gereja. Gak males memberkati kamu di dunia ini. Kok kamu bosan ke gereja, malas ke gereja, malas kebaktian dan sebagainya. Ya. Mari pastikan Yesus lahir di hati saudara. Amin. Jangan pernah tinggalkan bumi ini sebelum Yesus lahir di hati saudara. Pastikan keselamatan itu ada di dalam diri saudara. Nikmati the great joy, sukacita. Yang preview tadi, the real joy, nanti kelak di sorga yang mulia. Nikmati sukacita itu. Dan bagikan sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kita. Saya senang dengan grup jalan-jalan ini. Grup apa ini, hari Sabtu ini ya. Hari Rebo ya, grup jalan-jalan hari Rebo ya. Wah, saya anjurkan saudara ikut jalan-jalan hari Rebo. Ya,
menyanyi, menari, joget bersama, nggak kelihatan, gocap lebih nggak kelihatan, saudara, nggak kelihatan. Tapi penuh sukacita, ya, penuh sukacita. Mestinya begitu. Mestinya di gereja pun ada sukacita yang free tadi ya. Feel free to enjoy the presence of God di dalam setiap kebaktian kita. Nikmati, ekspresikan sukacita itu di dalam diri saudara melalui kepada orang-orang di sekitar saudara. Orang-orang di sekitar saudara ini kekurangan sukacita, saudara. Percayalah. Dan kalau saudara bisa membagi sukacita kepada mereka, saya percaya dimanapun saudara berada, saudara pasti ditunggu sama mereka. Karena kehadiran saudara membawa sukacita buat semua orang di hadapan saudara. Rasakan sukacita itu. Karena Yesus ada di dalam hati saudara dan saya. Merry Joyful Christmas. Selamat Natal. Tuhan memberkati.